Gunung dengan jalur terpanjang di Indonesia ini adalah impian banyak pendaki, termasuk kami. Leser itu spesial. Kita akan berjalan kaki sejauh 110 km menyusuri hutan eksotik yang masih sangat terjaga. Satu-satunya tempat di dunia di mana harimau, gajah, dan badak masih hidup bersama. Tapi ngeri banget karena kita nunggu jejak harimau lagi. Kami mendatangi Leser dengan cara yang paling kami suka, backpackeran. Kita sekarang lagi di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini sekitar jam 10 lewat. Dikit lagi perahunya berangkat jam 11. Gimana? Rasanya berat gak? Hei. Berat sekali. Kita berangkat naik kapal laut dari Jakarta ke Medan supaya lebih murah. Biaya tiketnya sekitar 500 ribuan. Udah dapat makan selama 3 hari di kapal. Itu lautnya lumayan. Ikan tongkol, ada sosis, sayur. Terus kita nambahin kentang mustafa sama abon. Lagi pada ngantri. Dan ini lebih nyaman daripada naik bis karena bisa tidur di kasur, ruangannya juga ber-AC dan gak ada macet. Lagi ngapain? Dan ini dia musolanya, bersih dan dingin. Oh iya, tapi di sini ada larangan buat tidur karena terlalu nyaman. Kita nggak bangun-bangun. Di sini juga ada minimarket kalau kamu pengen jajan. Lumayan lengkap, tapi harganya lebih mahal ya. Kalau mau ngirit, mending bawa snack sebelum naik kapal. Hari keberapa? Kedua. Pertama. Oh iya lupa, kemarin kesininya malam. Enak banget nih mangga, es krim mangga siang-siang. Berat di laut. Ya. Enaknya naik kapal kita bisa nikmatin laut. Dan ternyata laut ke arah Sumatera ombaknya tenang. Apalagi sunsetnya juga bagus. Perjalanan di kapal 3 hari nggak berasa. Dan akhirnya kapal ini bersandar di Pelabuhan Belawan, Medan. Ini lagi ngantri buat turun. Kalian relate gak? Vibe gendong keril di perjalanan tuh rasanya keren banget ya. Oh iya, dari Pelabuhan Belawan ini aksesnya gampang banget kalau mau ke Medan atau ke kota-kota di Sumut, soalnya ada Damri. Tapi kalau kamu pengen dijemput travel buat langsung ke basecamp Kedah juga bisa kok, tinggal request ke drivernya. Kalau kita ke Medan dulu, mau singgah ke Secret Sangkala. Dulunya pendiri Sangkala adalah salah satu pencetus jalur Leser yang lama. Kami memanggilnya Abah dan Inang. Kita sekarang lagi main di tempat Abah, salah satu pendiri Sangkala dan yang buka jalur Leser 30 hari. Halo Abah. Di Sangkala kita ketemu Kak Alin dan Bang Ucup. Nantinya kami mendaki Leser bersembilan dan mereka salah satunya. Cepet banget. Kita mau ke Bang. Dan sekarang udah mau berangkat. Ini waktu pamitan sama Kak Yuni. Orang-orang di Sangkala tuh baik-baik banget. Loser. Kakak, terima kasih banyak. Sama-sama, lancar perjalanan kalian. Kak doain ya Kak, aku deg-degan. Kita berangkat guys ke Aceh. Let's go. Bismillah. Bisa apa? Bismillah. Buat ke Kedah, dari Medan kita naik travel. Rutenya Medan, Blangkejeran, Kedah. Ini memudahkan banget karena bisa diantar langsung sampai depan base camp. Berangkat tiap jam 7 malam dan sampai base camp jam 7 pagi. Hitungan bayarnya juga per orang, bukan charter. Buat yang mau ke Loser dari Medan tuh naik ini 88 Transport Travel and Rental Blangkejeran. Di base camp Leser, kita udah ditunggu sama guide yang akan menemani kita. Namanya Pak Maisar dan Pak Husen. Sudah puluhan tahun bolak-balik ke Gunung Leser dari mereka masih remaja. Keren banget. Oh iya, biaya paketan Leser di sini 13 juta. Kalau berlapan jadi 1.600.000 per orang. Sudah include jasa 2 guide, biaya tidur di base camp, makan 8 kali sebelum maupun sesudah pendakian, dan biaya administrasi desa. Biaya ini nggak termasuk simaksi ya. Untuk Gunung Leser, simaksinya detail dan ketat banget, sampai wajib
wajib bikin proposal ke Taman Nasional. Gak cuma itu, kita juga ngirim surat izin ke berbagai pihak. Banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ya buat Bupati Gayo Luas, Kepala Resort Kedah, Kepala SPTN Wilayah 3 Blangkejeren, BPTN Wilayah 2 Kutacana, dan Dim Gayo Luas, Kapolres Gayo Luas. Mantep. Saking ketatnya, bahkan pas di base camp kita diinterogasi sama polisi. Ini salah satu prosedur sebelum pendakian. Mereka antisipasi kalau rombongan kita bukan datang untuk guns. Maklum, di Lesser dulunya banyak ladang ilegal, tapi sekarang udah nggak ada kok. Kita lagi bongkar carrier. Ini sama Pak Adi yang bawa logistik dari Sukabumi. Banyak banget ini Pak, bawanya Pak. Saya mau beli beras di Sukabumi 1 karung. Kenapa nggak jadi? Kemudian sama komandan. Lagi bongkar-bongkar. Di sini cukup dingin karena ketinggiannya udah di atas 1100 dan bagus banget. Belum mendaki aja, pemandangan di luar base camp secantik ini. Nah, ini lagi ngapain? Bikin orek tempe, bos. Ini mah orek tempe sama teri jabring. Sama teri juga. Nah, Jangan dimakan, mentah. dulu aman, benar nggak mau Kita atur logistik untuk bersebelas, udah termasuk logistiknya guys. Di sini juga kita checklist lagi satu-satu supaya nggak ada yang miss. Total 11 orang, 12 hari. Mungkin abang lihat dah, kira-kira apa yang kurang. Kenapa yang Pak? Nah ini udah buat per hari. Nah ini bumbu-bumbuan, ada tomat, ada cabai. Ini kita masukin ke dalam kertas supaya nggak cepet busuk. Terus ini juga udah dipisah-pisahin untuk perharinya. Kayak per hari kita pakai 2 gas. Sekali masak 1,5 liter beras sama lauk pauknya udah dipisah-pisahin semua, jadi lebih simpel. Sistemnya kita bagi kantong logistik ini untuk per hari supaya nanti pas di lapangan waktunya masak kita ngebongkar carrier-nya nggak ngacak dan lebih efisien. Tiap pendaki tanggung jawab bawa 1 kantong logistik, artinya beban kelompok ini dibagi rata. Maklum kita semua budget backpacker jadi nggak pakai jasa porter. Ternyata lama juga ya, soalnya banyak yang di packing. Tapi itu udah mulai rapi sih. Udah lihat pasar. Badok. Tuh udah mulai rapi. Salah satu yang challenging dari pendakian durasi panjang ini adalah bawaan harus efisien, termasuk jumlah baju. Bawa berapa baju? 3. Aku 3, kamu 3. Oke. 1 buat tidur, 2 buat di trek. Itu punya aku, punya kamu mana? Berarti kita pakai celana dalam, semuanya udah sih. Berarti kita pakai baju yang sama dari hari pertama sampai hari ke-12. Baunya kayak apa ya? Sorenya setelah packing selesai, kita motoran buat nikmatin desa Kedah. Sekalian nemenin Aang nyari tempat cukur rambut. Gak bakal lama banget di hutan, kayak belasan hari. Jadi Aang dia potong rambut sebelum dia jadi Tarzan. Ih, keren nih potongan rambut ini. Tangan gayo ini. Kamu mau kondangan atau mau naik gunung sih? Lihat Bapak Get potong rambut ikutan dah. Get aja potong rambut ya. Salam. Semua persiapan udah selesai. Malam sebelum tidur rasanya deg-degan campur seneng karena besok akhirnya mendaki gunung impian. Kita mau berangkat. Akhirnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada senior. Hei, apa namanya? Itu apa namanya? Nah ini orang pesantren, ada Pak Ustadz, ini ada Alampung. Kalau ini Habib. Cium tangan ya? Cium tangan. Kita mau berangkat naik pick up. Pick up biayanya 300.000 kalau per pintu. Wah, ini kerol-kerol kita ya.
Oh, ini anaknya Bapak Rinjani Putri Seruni, anak pertama. Anak keduanya Pasela Jinggara Nupani. Anak keempatnya mantap Karstens. Dipanggilnya apa, Pak? Karstens. Edo dong. Edo. Ini aku paling suka yang terakhir, Tembun. Kita mau nyoba ini bang, nyoba bikin YouTube, makanya sekarang mulai landscape. Nanti anak kita namanya gunung apa? Muhammad Raung. Jangan raung dong. Tim pendakian kali ini lumayan random. Kita ketemu kawan-kawan baru, nggak ada yang kita kenal. Awalnya cuma janjian lewat sosmed, taunya beneran gas. Seneng banget mukanya, seneng banget. Bismillah. Ini lagi mengingat anak. Bilangnya ke Bogor. Bilangnya ke Bogor. Jadi best. Contoh yang buruk ya. Netizen. Halo bang, ini ciri khas saya. Tapi ini cuma simpel, tidak santu ngaco. Ini bersama abang kawan leser. Sama bapak siapa? Pak Musin. Nah, kita pertama naik 30. Katanya kalau naik 30 berhemat 4 sampai 5 jam jalan. Ya. Kita akhirnya sampai di batas aspal. Di sini Pak Maisar, guide kita, briefing sebelum mulai pendakian. Masih ada pertanyaan? Kurang lebih Truknya? berapa jam? Kurang lebih itu 8 jam. Kurang. Jalannya itu treknya tuh kita nanjak full ya. Ya. Sedikit-sedikit nanti dikasih landai. Ya. Sebelum kita mulai perjalanan, lebih baik kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ayo, jalan-jalannya. Loser 2003 2004. 2024. Loser 2024. Itu baru buat mulai guys. Hari ini cerah, terlalu cerah malah. Dan treknya langsung nanjak, Mutia sampai pusing banget, nggak kuat sama panas. Kamu ada yang kayak gitu juga gak? Ini kita di pintu rimba. Nah, aku paling belakang di sini. Itu orang-orang pada di depan. Wah, gagah banget. Masya Allah, tabarakallah, nyampe besar. Walaupun belum puncaknya, senang banget. Kira-kira 1 jam, akhirnya kita sampai di pos pantau. Hai, kita udah nyampe mana, Angco? Pos pantau. Berapa sekarang? Udah jam 10. Selesai estimasi. 1 jam lewat 15 menit. Ya, masih selesai. Ini pemandangannya guys, wow. Kakak. Alin udah mau buat kamera. Iya. Pokoknya di puncak 1 aja foto selesai. Tapi tadi katanya kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Curi-curi nggak apa-apa kalau curi-curi. Abang, gimana bang? Mantap. Pak Habib, 3 bini cukup. tiga cukup. 3 bini cukup. 3 bini, bukan 3 puncak. 3 bini. Coba tasku masih. Abang-abang yang di atas, hai. Ini bapak guide kita. Maaf ya Pak, kita jalannya lama. Salfok pintu rimbanya cakep banget ya. Ayo, gimana? Bismillah. Menghindar. Ini kita ada di pos pantau. Dari sini katanya startnya, padahal udah start dari tadi. Di sini bisa tidur loh. Biasanya yang dari base camp ke sorean nyampe sini nginep dulu. Tapi karena kita nyampe sini masih pagi, jadi kita cuma istirahat aja. Look at the view, cakep ya. Dari sini kelihatan pemandangan desa Kedah dan perkebunan. Sepi banget ya ini, kalau di Jawa udah kelihatan orang-orang bawa keril dari kejauhan, ini gak ada sama sekali. Selesai ngaso, kita lanjutin perjalanan. Nah, akhirnya masuk ke batas hutan. Di awal batas hutan ini treknya masih tanah dan akar dan udah lumayan nanjak. Kita istirahat sebentar buat atur nafas. Mutia. Hai. Gimana rasanya? Setelah jalan 15 menit dari pos pandang. Mantap.
Tapi untungnya adem sih. Iya. Untungnya adem itu sih. Kalau nggak pasti pusing. Kita mau ke simpang air. Dikit lagi. Baru hari pertama, ngap. Lihat aja, nyampe pos 1 aja belum, tapi treknya udah kayak gini. Mantap! Tanjakan macam apa ini? Terus jalan, kita nemu landai sedikit. Katanya udah dikit lagi nyampe pos 1. Sekarang kita udah di camp air. Nah, ini para sepuh lagi foto-foto. Oh enggak tuh. Tahu. Lagi merindukan matahari. Pokoknya lu patokan lu gua paling belakang, kalau gua udah deket lu kabur. Ini Kang Santri lagi ngajarin sholat tayamum ke kita-kita. Gini. Tak tuh. Ini bukan silat. Di sini kita istirahat makan siang dan sholat. Ada kubangan air, tapi airnya keruh. Sama kayak di Tambora, kalau nemu istilah kubangan, jangan pernah berharap kolam. Dia hanya kubangan kecil. Ini kubangannya nih. Tuh. Masih gini. Selesai. Di Leser ini kita nggak nemuin pacet, tapi banyak banget lebah tanah. Kalau duduk hati-hati deh. Pantat kita semua udah kena sengat. Itu rasanya gatel banget. Setelah istirahat, kita lanjut jalan buat menuju tempat camp di Bivak 1. Berjam-jam jalan, vegetasi hutannya belum banyak berubah. Mana saya lagi ngajak kamu tapi kamu seru, tapi capek, seru. kamu bicara. Ini kayak gua ya belang ya. Kita menuju mana? Bivak 1. Sampai akhirnya kita nemuin ini. Wah. Kita udah dikit lagi mau nyampe bivak. Ini pemandangannya dari sini. Terus ini semua lagi pada istirahat. Muka-mukanya capek. Hei, kamu capek banget. Sampai kali. Nah, tuh ada yang suka tidur di belakang. Astagfirullahaladzim. Bapak semangat, Bapak. Kenapa nggak mau semangat? Pemandangannya bagus dari sini. Mungkin kalau AA yang nyemangatin mau, tapi sama saya nggak mau nyemangatin. Bim. Katanya dari tempat kita istirahat ini udah tinggal 1 jam lagi menuju Bivak 1. Denger kayak gitu kita jadi semangat banget. Ternyata bener aja, sampai juga. Total jalan di hari pertama ini udah 8 jam. Jadi kita beruntung banget, langitnya masih biru. Kita kapan masang tenda? Ayo let's go. Mau nyantai dulu boleh? Boleh nyantai dulu, nggak apa-apa. Kita baru baru sampai, jadi kita pengen nyantai dulu ya. Nggak apa-apa kan? Napas dulu ya. Kalau di rumput ini kan nggak usah dibunuh lagi. Ini Oh di sini Pak. Ada Pokoknya kalau menurut kita, kalau kita bisa bertahan 3 hari, insya Allah sananya lancar. Karena biar badan, kalau udah 3 hari, itu badan udah terbiasa. Kalau aku sekarang sebenarnya fisikku fit, cuman aku tadi dropnya itu pas awal jalan, yang pas sebelum masuk hutan, itu sempat kunang-kunang. Kayak orang mau pingsan. Di sini malah enak. Di sini malah enak karena dingin kan. Kenapa semangat banget? saya ini apa lagi fit-fit. Doanya saya kabur dari Kobong. Pak Ustadz, parah banget nih Pak Ustadz. Di Kobong saya pusing. Mumet. Kalau kaburnya ke sini nggak bakal ditemuin. Ya bisa. Makanya kalau di Kobong, Aman ya? kalau di Kobong pas turun lagi, bab lagi. Yang Oh iya. Gimana Bapak udah nyampe, seneng nggak? nah, saya Oh ya. maaf saya running senuk. Oh asik. Treran ya, Ini suasana di Bivak 1. Kita atur ritme langkah supaya jangan sampai kena malam karena perjalanan masih panjang, masih sisa 11 hari lagi, dan beruntung banget hari ini cerah. Kita masang tenda juga enak jadinya. Nah, ini tenda-tenda kita udah pada jadi. Jalan-jalan Mbak sampai Pantau. Tendanya udah jadi ya. Angkasan balik lagi sini. Ini tenda kita nih, terus ada tenda tetangganya ada 3. Tetangga ini buat perapian. Oh, Habis sholat. sholat.
Wih, udah mau masak-masak. Asik. Enak satu lagi mana? Di tas aku, Iya kan, bagian luar. di pala. Atas sini saya. Heeh. Makasih sayang. Tempat tidur kita di sini. Oh iya, mau ngasih lihat kubangan. Kubangan ini adalah sumber air kita di Bivak 1. Nah, ini kubangan. Sumber airnya. Sumber air sudah dekat. Kalau di zona ini coblok. Cublok. Kalau buat minum ada filter. Saya bisa nih. Ya bang, janganlah. Rasa teh. Rasa energi ya. Tenda udah siap, waktunya kita masak-masak bareng. Momen yang paling kita tunggu. Seru aja gitu, nyantai, ngobrol. Walaupun di awal kita semua belum kenal sama sekali, tapi momen kayak gini rasanya hangat banget ya. Serasa dapat keluarga baru. Takut. Oh ibu. Ya sini ibu. Mending ibu deket saya lah. Ya. Kenapa sih? Kenapa lucu? Kenapa? Nih kak. Ada kepalanya. Iya ya, bingung dah aku. Masak nasi itu paling boros gas. Jadi buat hemat gas, kita masak di kastrol pakai kayu bakar. Pak Husen jagonya bikin nasi. Sejauh ini Leser menyenangkan banget. Nggak nyangka dua bocah Depok bisa sampai sini dan sekarang lagi masak-masak di Leser. Hari semakin gelap, waktunya istirahat. Gak pernah seseneng ini tidur di tenda. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe buat lihat petualangan kita dan berhembus bareng. Sampai ketemu di part 2.